Itu kan amanah kita kerja kan. Jadi jangan dikira juga bahwa wah ini kalau kita serius di sini kiranya dunia aja gitu. Ada jangan beralasan. Wah ini itu kan malas namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seperti biasa di takjil kali ini ada narasumber. Ini coach gue nih. Masya Allah. Coach Muhammad Ismail. Ini hari ini bukan coach, kan mau nanya mau Ustaz. Loh kan perihal duniawi, kita mungkin udah kebiasa. Tapi kan kadang kan duniawi yang kita lakuin kan berbenturan sama syariat apa enggak? Mungkin begitu kan? Yes. Nah itu deh. Seperti biasa di takjil kali ini teman-teman bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah ta'ala. Dan nanti akan menjawab pertanyaan dari narasumber yang dari kemarin-kemarin kayaknya udah rame banget di spesial Ramadan ini nih. Kali ini ente foto kalau mau nanya. Ini mental-mental CEO nih biasanya nih nggak jauh-jauh dari gaji karyawan. Deg-degan. Tiap tanggal mikirin masa depan. Iya juga ya. Maksudnya kenapa kita harus mikirin masa depan karyawan ya? Kan ada Allah ya. Iya. Mulai ya. Banyak-banyak lah nanti lah kita bahas. Fotol. Oke, bismillah. Masya Allah. Wah ini Ustadz, ini kesempatan yang luar biasa. Mewakili suara-suara pengusaha-pengusaha di luar sana yang sekali resah, galau gitu kan. Iyalah. Terutama inget-inget tanggal gajian gitu ya. Waduh. Pengusaha-pengusaha tuh suka gini Ustadz. Ya Allah gak berasa udah tanggal 25 lagi. Udah akhir bulan lagi, udah mau gajian lagi gitu kan. Ada yang galau, ada yang gelisah gitu kan. Ada yang gak bisa tidur gitu. Nah ini itu gue banget tuh. Soalnya gue mikir kalau ada satu perusahaan nggak nangkring lagi di meja podcast, nggak lanjut kontraknya, gue gaji Aldan gimana? Nih, halus ini Ustaz. Alhamdulillah Zahir masih percaya sama kasih solusi. Alhamdulillah aman kok, view-nya masih banyak kok, masih banyak yang nonton kok. Zahir nih Ustaz. Zahir. Ini Pak CEO-nya nih. Nah, gimana tuh? Nah, mewakili tadi Ustaz. Seringkali kita tuh kepikiran kan. Wah, ini gajian, ini karyawan gimana, masa depan perusahaan gimana. Tapi kadang-kadang terus kalau dengar kajian, iya katanya rezekinya orang itu kan Allah yang nanggung gitu kan, bukan kita. Masa depan itu sudah jelas, semuanya sudah tertulis. Jadi kadang-kadang galau Ustaz, antara memang harus berikhtiar sampai sebatas mana, galau yang dibolehkan sampai sejauh apa gitu kan. Antara yakin bahwa gaji karyawan kita itu kita yang nanggung atau memang sudah ada yang menanggung. Itu gimana Ustadz konsepnya supaya kita sebagai pengusaha gitu hatinya lebih plong. Oh gitu Ustadz. Lebih alhamdulillah. Apapun kondisinya tetap berprasangka baik. Nah itu gimana Ustadz konsepnya Ustadz? Makasih udah mewakili saya ya. Fadhal Ustadz, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Jadi Masya Allah ya, ini pertanyaan mewakili pengusaha. Mewakili. Ini dari hati yang paling dalam banget Ustaz. Ada ngeri juga sih dengarnya. Tapi subhanallah ya, mungkin saya sendiri hanya bisa memberikan kiat-kiat barangkali bisa bermanfaat lah di dalam hal tersebut. Insya Allah. Jadi yang pertama, kita ini semua itu kan hidup ada pertanggungjawabannya. Jadi terkait dengan hak-hak, itu kan kita jaga, ada hak kita kepada Allah, ada hak kita kepada agama, ada hak kita kepada manusia juga. Ya. Apalagi kalau memang hak kepada manusia itu terkait dengan suatu akad yang memang merupakan kewajiban kita untuk menunaikannya. Kita akad kerjasama dengan orang dalam bentuk mempekerjakan atau dalam bentuk apa saja yang di belakangnya ada konsekuensi, kita harus memberikan komitmen di situ. Itu kan dari amanah yang harus kita tunaikan, dan sebuah pintu ibadah juga untuk kita semua. Jadi sebenarnya yang paling pokok yang harusnya kita jaga, kita menghadirkan dulu mana ibadah, itu yang paling pokok. Sebab ini juga masalah juga ya,
berpikir berat, subhanallah ya, memikirkan. Tapi kalau tidak bernilai ibadah bagi kita, sayang juga kan? Iya, betul. Berlalu gitu. Sayang juga berlalu. Jadi kita cari dulu sudut-sudut ibadahnya itu di mana bagi kita. Berarti Afwan Ustaz, buat pengusaha kan kalau bulan-bulan biasa kan gajian. Kalau bulan puasa gini kan ada gajian plus THR. Berarti ibadahnya double Ustaz ya. Iya. Mikirin itu ya. Diingetin lagi. Ada. Gue udah lupa loh padahal. Gitu ya. Ternyata ada THR ya. Iya, ada THR bro. Ya kan double. Tapi ingat kan ada ibadahnya. Oh Jadi, iya. jangan tambah beban pikiran antum ya. Iya. Coba kalau malam ini sampai gak bisa tidur, jangan-jangan tawakalnya belum blos nih. Iya betul. Iya. Ya, jadi memang untuk menunaikan hak-hak tersebut kita perlu mencari niat yang baik dulu di situ. Ya. Keberkahan dari niat yang baik itu banyak sekali. Mungkin dari niat yang baik itu akan melahirkan kemudahan, melahirkan kelapangan, dan melahirkan untuk kita keberkahan di dalam amalan itu sendiri. Jadi misalnya kita meniatkan di dalam hal tersebut, ini untuk membantu orang, ya. Ini dia kerja sama saya itu menjadi sebab dia makan, dia dan keluarganya. Ya betapa banyak dari jiwa yang saya nafkahi, kan begitu. Nah, itu saja di sudut itu. Jangankan kita memberi kerjaan yang baik seperti itu. Orang nanam tanaman saja, kemudian berbuah atau tumbuh tanaman tersebut, ada benihnya atau apapun, yang makan dari situ kita dapat pahala. Kita dapat pahala dengannya. Apalagi nih kita menghidupkan jiwa namanya. Dan dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Jadi itu dari bentuk ibadah juga kan. Nah, dari bentuk yang lain, agama kita ini agama yang tidak menyenangi pengangguran. Dia adalah agama yang menyenangi adanya amalan, ada intaj, produktivitas, ada sesuatu yang dihasilkan. Ya, karena itu tidak ada di dalam histori Nabi dan para sahabat itu dikatakan cuma mereka pengangguran, tidak ada gitu, pekerjaan gitu. Atau tidak ada hasil yang mereka hasilkan. Ya itu kan para sahabat dari kalangan Al-Ansar, mereka punya kebun-kebun tuh, berkebun. Para sahabat dari kalangan Muhajirin di Madinah, mereka banyak di pasar, ya kan? Banyak di pasar. Jadi kegiatan itu ada. Ketika Nabi SAW, beliau sebagai di tengah umat Islam di masa hidup beliau, ada menjalin hubungan dengan negara-negara. Kemudian ada hal-hal yang terkait dengan kemaslahatan umat Islam. Dan itu lebih luas lagi di masa para khulafa ar-rasyidin. Ya, lebih luas lagi di masa para khulafa ar-rasyidin. Jadi maksudnya Islam itu adalah agama yang menganjurkan untuk beramal, berkarya, dan ada produktivitas. Karena seorang mukmin dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Nah, kekuatan itu kan kita tidak memahami kekuatan fisik saja, tapi kekuatan dari segala sektor. Ya, dari sektor fisiknya, dari sektor apa yang dia miliki, dari sektor keimanannya juga. Ya, apalagi kalau kita berbicara tentang umat Islam secara umum, itu sektor kekuatan di perekonomian mereka itu ada juga, dijaga juga dan dipelihara. Nah, karena itu kita dibekali. Kalau kita lihat ya, ini umat Islam ini, Rasulullah itu bukan anak raja, ya kan? Rasulullah SAW bukan seorang yang mewarisi harta yang banyak sehingga ketika beliau menjadi khalifah menjadi pemimpin kaum mukminin banyak harta untuk para sahabatnya. Tapi subhanallah kita dibekali di dalam syariat kita dengan berbagai fikih. Di fikih inilah di situ menjamin kekuatan untuk umat Islam. Nah, jadi di ranah itu kalau kita masuk aja dari sudut ini, Islam mencintai amalan, produktivitas. Kita masuk di situ, itu sudah lahan ketaatan yang lain. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita sudah melihat dari pintu ibadah tersebut, oh ini rupanya ada pintu-pintu ibadah, itu kan sudah cakep. Mikirin gaji, mikirin THR itu pintu ibadah. Iya, betul. Sudah ada inilah. Nah, di sini kita bisa membuka untuk diri kita pintu-pintu ibadah yang lain terkait dengan hati kita.
Ya, disitulah adanya tawakal kepada Allah, adanya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya kita berbaik sangka kepada Allah. Sepanjang ini adalah hal yang baik, niat kita baik, ada pintu-pintu ibadah di dalamnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kadang ini banyak juga ya ditelantarkan ya sama teman-teman di berbagai aktivitas. Kita itu sebelum bekerja atau anggaplah kita akan kontrak apapun atau kita akan mengeluarkan produk apapun, sebelumnya kita sholat istikharah dulu. Sholat istikharah 2 rakaat. Nah, sholat istikharah 2 rakaat itu kan memang kita minta pilihan kepada Allah. Ya Allah, kalau ini baik, mudahkan, berkahi untuk saya. Kalau ini nggak bagus, palingkan itu dari saya, ganti saya dengan hal yang lebih baik dan ridho yang baik itu untukku. Nah, itu kan artinya kita sudah melepaskan segala perasaan bertanggung jawab ini, kita serahkan kepada Allah kan. Jadi nggak ada lagi yang kembali ke kita. Sebab kalau sesuatu kita yang pikul, itu akan memberatkan kita. Kita tidak sanggup untuk itu. Tapi kalau kita serahkan segala urusan kepada Allah, itu akan menjadi lebih indah. Itu salah satunya dalam bentuk istikharah. Salat istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini sudut ya kita hadirkan dari kekuatan terkait dengan hati. Disitulah munculnya juga as-sidq. As-sidq itu kesungguhan, ya, ketulusan. Dan di situ juga muncul namanya mahabbatul khair, cinta kebaikan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. Kemudian dari sudut lain kita melihat dari sudut kewajiban kita. Sudut kewajiban ini kan, ini nih yang betul-betul ibadah. Ya ibadah betul Ustaz. Ini kan kewajiban. Ini ada kewajiban ini. Nah, maksudnya artinya sewajib apa, atau memang mungkin bisa ditoleransikan ketika memang udah jatuh tempo terus tiba-tiba nggak bisa ngegaji, kan tinggal modalnya satu kata, qadarullah. Aduh. Nah, apakah bisa seperti itu Ustaz? Qadarullah wa masyafa'al. Nah, itu dia. Apa nih para pegawai? Qadarullah sudah ditulis 50.000 tahun sebelum bumi ini. Nah, itu dia. Apakah semudah itu? Batasannya? Apakah seorang CEO tinggal semudah itu gitu Ustaz? Gimana kalau tiba-tiba harus kejar-kejaran sama gaji pegawai tiap bulan gitu Ustaz? Ya. Jadi memang Rasulullah SAW bersabda, "Utul ajarahu qabla ayajiffa araquhu." Beri orang yang kerja itu upahnya sebelum keringatnya itu kering. Nah, jadi memang itu juga ini gaji harian ya, sebelum keringatnya kering langsung, maksudnya cepat kasih dia. Jangan terlambat. Nah, itu kan anjuran dari Nabi SAW. Sebenarnya itu ada fikih juga sebenarnya di situ. Dari fikih manajemen kan. Oke. Jadi kalau kita banyak ngundur-ngundur, wah ini gampang lah, kamu istirahat dulu, pergi mandi dulu, baru saya kasih. Oke. Biasanya agak lebih lambat itu. Tapi kalau kita memang niatnya serius, bersegera, nah itu kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, kalau kita bersegera kepadanya sejengkal, Allah akan bersegera kepada kita itu sehasta, lebih dekat lagi, lebih cepat lagi. Ya. Maka hal yang seperti itu harusnya selalu kita ingat, selalu kita hadirkan. Jadi maksudnya sekarang kita memikirkan kewajiban kita profesional. Ya, kita memang bikin kerjaan karena kita sudah ada hitung-hitungan bahwa ini memang pekerjaan, ada hal yang menghasilkan, kita bisa menggaji. Atau mungkin dari awal kita misalnya akan memulai sudah ada modal yang kita siapkan. Itu kan semuanya harus kita lakukan sesuai dengan prinsip al-quwa wal amanah kan. Ada kekuatan dari sudut keahlian, kemampuan, manajemen dan seterusnya. Terus amanahnya dari sudut agamanya, bagaimana dia melaksanakan komitmen dan seterusnya. Nah, ketika dua ini sudah ada, maka insya Allah Taala itu akan dimudahkan. Jadi sepanjang seorang itu serius ingin menyelesaikan sesuatu itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Allah akan memudahkannya. Itu saja yang kita ingat, seperti itu berjalan biasa. Kemudian setelah itu berikutnya kita juga harus tahu bahwa Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ada hal-hal kita juga harus kasih bagiannya masing-masing. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Beri setiap pemilik haknya masing-masing. Keluarga kita ada haknya,
diri kita ada haknya, tetangga kita ada haknya. Ya jangan sampai untuk pekerjaan ini kita kasih hak semua orang, kita terlantarkan gitu kan. Ya, untuk hal tersebut. Ya maka memberi hak-hak itu penting juga di situ. Sebab ketika kita penuhi hak-hak ini, di sini akan diberkahi pada hal yang lain. Oke. Saya ingat ya sebentar. Saya ingat sebagian ulama itu ada yang berkata, saya dulu itu nggak berpikir ya, katanya saya bisa membaca Al-Quran itu dalam sehari, mengkhatamkan dalam setiap 3 hari. Jadi asalnya itu dia cuma baca setengah halaman saja tiap hari, setengah halaman. Tapi dia jaga. Lama kelamaan dia mudah menjadi 1 halaman. Lama-lama 1 juz. Lama-lama bisa dia khatam dalam 3 hari. Padahal kerjaan yang dia lakukan tidak berubah, sama saja kualitasnya. Akhirnya kan menunjukkan karena dia beri hak pada Al-Quran. Hak yang diberikan kepada Al-Quran ini menyebabkan dia di sektor lain diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat-kiat yang seperti itu kita harus hadirkan juga. Sebab kalau kita selalu memikirkan dari ranah dunia saja, hitung-hitungan dunia, itu memang banyak hal yang mungkin hitungannya itu nggak masuk di situ. Ya kan? Ya, makanya kita harus ada hal-hal lain yang kita ikutkan di situ. Nah, itulah kehidupan seorang Muslim sebenarnya. Apalagi kita di bulan Ramadan seperti ini ya, banyak pendidikan-pendidikan melatih kita untuk pandai memberi setiap pemilik hak kepada haknya masing-masing, mendidik kita untuk maksimal. Ini juga Ramadan ini membantu untuk menjalin hubungan antara seorang kepada orang lain, antara ayah kepada istrinya, suami kepada istrinya, kedua orang tua kepada anak-anaknya dan sebaliknya. Ini semua kan makna-makna sebenarnya indah untuk diperhatikan ya. Nah, barangkali itu beberapa sudut yang mudah-mudahan cukup lah. Jadi niatnya mesti dari awal niat ibadah Ustaz ya, untuk memenuhi hak-hak orang lain. Termasuk ada batasan ketika kita ikhtiar juga ya. Ikhtiarnya juga jangan 24 jam atau mungkin 20 jam gitu mikirin kerjaan terus, padahal ada hak-hak yang lain dan bisa jadi keberkahan itu datang dari tadi ya, memenuhi hak-hak yang lain. Benar. Cuma pertanyaannya paling kalau mundur gitu, misalnya anggaplah keringatnya udah kering, tapi bukan kemauan kita Ustadz. Jadi mundur tapi kita ngomong baik-baik. Misalnya ini mundur nih karena memang kita udah ikhtiar, perusahaan udah ikhtiar semaksimalnya dan seterusnya gitu. Apakah zolim atau enggak? Kalau memang ternyata misal si pegawai juga ridho dengan terima alasan kita yang betul-betul masuk akal gitu, tentunya ya kita harus fair di sini ya. Gitu kan, nggak cuma kayak mundur ya terus gimana ya, nggak tahu kan, itu kan mungkin parah ya. Tapi kalau ini mundur nih karena kita ada ketelatan, ada piutang dari klien vendor yang mungkin belum kirim ke kita, belum bayar ke kita dan seterusnya gitu misalnya, apakah itu masuk tentang yang zolim yang tadi yang Rasul kabarkan terkait keringatnya udah kering soalnya Ustaz? Jadi suatu yang terjadinya keterlambatan itu ada 2 sebab, ada faktor alami dan ada faktor keteledoran. Kalau faktornya keteledoran, masalahnya di kita, itu pasti kita menanggung sesuatu, tidak mungkin tidak kan. Tapi kalau kita sudah maksimal, tiba-tiba ada masalah ya, memang ahli itu alami. Nah disinilah pentingnya semua pihak itu dibukakan pintu ibadah untuk dia. Nah, sekarang saya beri orang piutang, dia tidak sanggup bayar, apa saya harus paksa dia untuk bayar gitu? Saya sita semua ininya. Nah dibukakan pintu ibadah untuk kita di situ. Siapa yang man andhara mu'siran, siapa yang memberi waktu luang kepada orang yang kesusahan, Allah akan teduhi dia di bawah teduhan arsy. Nah, itu kan, Allah. Jadi itu jadi pintu ibadah juga untuk pegawai. Yang tadinya mungkin karena ada keterlambatan tersebut, kalau normal mereka ya terima gaji ya, gitu kan. Begitu ada keterlambatan, ya sudah saya maklumi lah. Ini kita di pekerjaan kita juga maklumi. Dia juga dapat pahala di situ kan akhirnya. Dapat pahala dan jadi kalau perusahaan mundur, tolong jangan dia kan mau nikah. Oh gitu. Justru kalau dia jangan sampai keringatnya kering, didobel dari sekarang. Kan? Kasih kanebo. Terasa langsung. Oh iya benar juga ya. Tadi yang jaga Dimas, kok malam ngambil lembur Aldan? Iya. Ngumpulin lembur ya. Lanjut Pak Bos. Nah Ustaz, ini konteks yang lain Ustaz. Setelah tadi bicara mengenai bagaimana
menangani rasa khawatir dan batasan antara tawakal terkait dengan gajian yang sering jadi pemikiran si pengusaha gitu, termasuk THR bulan ini. Nah, berikutnya di sisi yang lain terkait dengan memaksimalkan ikhtiar gitu, Ustaz. Ini kan bulan puasa. Jangankan bulan puasa, sebenarnya di luar bulan puasa kadang-kadang ada sebagian orang yang kalau ngelihat kita kerjanya agak terlalu keras, bro, ngapain sih, ini kan urusan dunia, gak usah terlalu gitu. Ada yang gitu, Ustadz. Sedangkan kalau saya mikirnya kayaknya kita sebagai muslim harusnya berkarya dengan maksimal deh, harus yang hebat banget. Tapi membuat hal-hal yang hebat, membuat hal-hal yang besar itu nggak bisa dengan kerjaan setengah-setengah. Nggak bisa dengan, kalau orang lain kerja 8 jam kayaknya kita mesti 10 jam, 12 jam gitu, Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz membuat bahwa kita itu bisa bekerja maksimal, walaupun mungkin kadang-kadang ada orang yang bilang, ini mah terlalu urusan dunia gitu. Wah. Konsepnya gimana Ustadz ya? Biar kita tuh yakin bahwa kerjaan tuh harus tuntas, grade-nya tuh harus excellent gitu ya, extraordinary gitu. Kan hasilnya hebat banget. Dan kita pengen itu juga jadi sesuatu yang ada ibadahnya, supaya orang nggak yang bro ini urusan dunia nih. Ini tolong jangan, biasa-biasa aja lah gitu. Itu sering banget Ustadz kejadian. Sampai kadang-kadang tadi istilah itu ya, membalut sebagian orang membalut kemalasan dengan kesolehan gitu ya. Pura-pura soleh gitu ya. Tapi males gitu kan. Udah bilang aja males, gak mau lembur ya nggak. Misalnya. Atau nggak mau kerja ekstra, nggak mau bikin sesuatu yang perfect, sempurna. Tuh gimana Ustadz? Ya Masya Allah ya. Ya tadi poinnya sudah dapat sebenarnya. Jadi kita itu arahnya itu kemana tadi? Makanya saya bilang tadi itu dihadirkan, nilai ibadah itu selalu kita hadirkan. Kalau nggak ada nilai ibadah, ya memang orientasi kita dunia pasti kan. Ya bagaimana mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Kita kerja maksimal untuk mencapai sesuatu, tapi dunia. Tapi kalau saya misalnya, saya ini seorang muslim, saya harus tunjukkan bahwa umat Islam itu juga bisa dia lebih unggul di dalam hal yang seperti ini. Itu kan poin bagus, dia bagus kan. Ya, ini orang-orang yang kerja sama saya ini, saya tidak pengen gajinya cuman itu aja. Saya pengen mereka 2 kali lipat tahun depan gaji. Nah, saya kan harus kerja lebih bagus. Itu kan jangan bilang dunia, ini kan untuk orang lain juga, tapi kita ada prestasi di dalam kerja. Makanya tidak mesti seseorang itu dia profesional dan selalu serius dalam kerjaan terus dikatakan ini orientasinya ke dunia. Di dalam sebuah hadits, ini haditsnya bagus deh, cakep untuk diperhatikan. Gimana Ustaz? Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbu minal abd idza amila amalan ayyutkinahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta dari seorang hamba kalau dia bekerja sebuah pekerjaan, dia mutkin. Mutkin itu artinya lengkap, sempurna, tidak ada kurangnya. Dia ingin paling maksimal. Nah, coba keutamanya Allah cinta kepada hamba yang seperti ini. Itu bahasanya cinta loh. Ini dari sebab kita meraih cintanya Allah. Coba. Jadi ini bisa menjadi sebab Allah cinta kepada hambanya karena kerjanya serius gitu ya. Iya betul. Itu kan amanah kita kerja kan. Kita misalnya saya digaji nih 10 juta untuk kerja dari jam 8 sampai jam 12. Saya kalau kerja serius itu hasilnya akan ada 100. Tapi kalau saya kerjanya sedang-sedang hasilnya 80, ya kan? Jadi di sini kan pasti akan membedakan keseriusan, di situ ada nilai. Nah, di situ juga terkait dengan amanah kita. Nah, terkait dengan bagaimana kita memberikan yang terbaik. Orang sudah ngasih gaji kepada kita benar, masa kita kerjanya malas-malasan? Itu kan tidak amanah namanya. Jadi sudut kenapa Allah cinta itu banyak sekali dengan memperbagus, mempercantik amalan itu. Jadi jangan dikira juga bahwa ini kalau kita serius di sini berarti ini pikirannya dunia aja gitu. Ada jangan beralasan, ini kita nggak usah mikir dunia lah, santai-santai aja, ambil setengah aja. Itu kan malas namanya. Dia harusnya kerja 12 jam akadnya, karena alasan dunia kerjanya cuma 8 jam. Itu kan melanggar amanah, namanya berkhianat malah. Dapat dosa kan harusnya dia. Tapi kalau misalnya memang itu kaitannya dengan kita keperluannya kita sudah cukup gitu kan, sudah ada alhamdulillah makan kita, tapi kita kerjanya
diporsi untuk lebih mendapatkan hal yang lebih, hanya sekedar tambahan saja. Di sini mungkin kita bisa menata diri kita. Mungkin ada hal yang perlu kita rem dulu sedikit, kita perlu benahi. Karena ini yang kita cari kadar cuman kelebihan saja. Ya, kadar cuman kelebihan saja. Nah, Ustaz, kalau kerja dengan serius, berkarya dengan sempurna gitu ya, mungkin dari bahasanya benar-benar maunya perfect, sempurna gitu. Kalau kita pengusaha lalu punya ambisi yang luar biasa besar, yang mungkin sampai-sampai buat sebagian orang kita dianggap orang gila, ini orang gila, ini mimpinya udah aneh-aneh gitu kan. Nah, bagaimana Ustaz menyatakan bahwa ambisi yang besar itu adalah bagian dari proses kita untuk membuat sesuatu yang hebat. Tapi ada yang bilang, ini mah kejauhan, ini mah duniawi banget. Misalnya nih Ustaz, saya mau bilang, saya pengen Zahir ini jadi nomor 1 di dunia. Atau misalnya Dery bilang, gue pengen podcast Kasih Solusi ini menjadi nomor 1 nggak cuma di Indonesia tapi juga di Korea. Gitu. Korea ya. Ya misalnya. Ya kan. Misalnya. Ya kan misalnya. Ngibur siapa tuh BTS tuh? Gitu. Zahir bagus ya, doanya Masya Allah. Zahir di dunia. Korea gitu misalnya. Kok Korea gitu. Satu negaranya boleh, cuma kenapa Korea gitu? Kenapa gak tahu kok kebayang Korea. Nah, itu kan ambisi yang mungkin buat sebagian orang kayaknya mengada-ada, mungkin orang gila. Dan dari sisi yang lain kita ngelihat kalau ambisinya kayak gitu berarti hard worknya bakal gilaan banget dong. Betul. Kerjanya bakal gila-gilaan banget dong. Nah, gimana memberi batasan bahwa ambisi ini ambisi yang dibolehkan? Ambisi ini bahwa ini ambisi yang positif yang insya Allah dari situ itu bisa menghadirkan kecintaan Allah sama hambanya. Itu gimana Ustaz? Bagus. Itu cakep. Pertanyaannya bagus nih, Masya Allah nih. Jadi memang harus ada target. Tadi kan kita mau capai dulu. Kalau ambisinya bagus, seperti anggaplah dunia, Zahir mau nomor 1. Nomor 1 kita pengen tenaga kerja yang makan dari Zahir ada 10 juta orang per bulan misalnya. Itu kan sudah cita-cita, Masya Allah betapa banyak orang yang makan. Boleh berarti ya Ustaz ya? Itu kan niat bagus kan. Ingin kita capai, nggak ada masalah, ada hal yang baik. Itu ukuran untuk mencapai. Kemudian yang kedua, kita itu kan kerjanya berusaha. Yang menentukan itu adalah Allah. Ya kan? Jadi jangan melihat ada kesusahan, ini nggak usah lah, kita nggak akan sampai di sana. Kan bukan kita yang menentukan. Kewajiban kita bekerja sebaik mungkin. Orang yang bekerja mungkin dia dicintai oleh Allah. Orang yang bekerja dengan maksud memberi kebaikan untuk orang lain dapat berbagai pahala yang besar pula. Nah, karena itu pernah ada anak raja, keturunan raja dia sebenarnya. Jadi dia cuman dia sendiri dan seorang pengikutnya bercita-cita ingin merebut kembali kekuasaan ayahnya. Ini kan mustahil kan sebenarnya kan. Bapaknya direbut gimana caranya? Nggak mungkin lah. Ya, jadi dia sendiri berusaha, dia sudah mengatur strategi ini, sama temannya ini lewat. Begitu mulai berjalan, temannya ini melihat rintangan di jalan sudah mulai dia menangis. Mulai dia menangis. Maka orang ini berucap 2 bait syair bagus sekali sebenarnya. Dia berkata, baka sahibi lamma ra'ad darba dudana wa aiqana anna lahiqani bi qaisara faqultu la tabki ainuka innama nuhawilu mulkan fanamut au namuta fanudara. Katanya temanku menangis begitu melihat rintangan di depannya. Dan dia yakin bahwa sebentar lagi kita ini akan menghadapi Raja Kaisar yang merebut kekuasaan ayahnya. Kaisar ini. Maka dia berkata, saya berkata kepada temanku, jangan matamu itu berlinang. Sesungguhnya kita ini sedang berusaha. Kalau kita tidak mencapainya, maka kita akan meninggal dalam keadaan sudah punya udzur, sudah ada usaha. Gitu. Jadi kita kan sudah ada usaha. Nah, itu kan kita bawa berdiri depan Allah, kita sudah melakukannya. Nah, jadi hal-hal yang kita lakukan dari perkara-perkara dunia itu selalu kita bungkus dengan akhirat dulu, supaya dia bernilai besar gitu. So, kalau semata dunia itu yang menjadi masalah, dia tidak dibawa. Tapi kalau dia dunia ada dibungkus dengan akhirat, diniatkan dengan yang akhirat, bernilai pahala, itulah yang kita perjuangkan. Itu yang kita perjuangkan. Betul, tapi jadi selalu juga diingat bahwa manusia itu diberi oleh Allah kemampuan, dan jangan keluar dari apa yang kita tidak mampu. Jangan masuk ke dalam hal yang kita tidak mampu. Fattaqullaha
mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemudian itu tadi saya sudah ingatkan tentang setiap perkara diberi haknya masing-masing. Jangan haknya tidur, dia masih mikir juga. Nah, itu kan mengganggu konsentrasi. Itu sudah waktu tidur, dia ukur. Waktu dia mikir berat apapun, misalnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, mau mikir seberat apapun di sini waktunya. Selain daripada itu sudah, saya nggak mau tahu. Saya pikiran saya keluarga dengan Allah Subhanahu Wa Taala sudah selesai. Misalnya, itu kan cakep itu. Atau ketika masuk waktu sholat, begitu dia sudah wudhu, dia sudah punya kaidah. Saya nggak boleh mikir lain kecuali sholat saja. Nah, itu kan pengaturan sebenarnya. Dan memang memberi setiap pemilik haknya masing-masing itu juga termasuk dari kunci kesuksesan. Barakallahu fiik. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Pernah gak Der? Apa? Sampai gak bisa tidur mikirin kasih solusi. Bukan pernah lagi. Sampai gak bisa tidur. Iyalah. Penyakitnya pengusaha. Iyalah itu deh. Tapi tadi menarik ya, maksudnya mengingatkan yang kisah apa Ustaz, yang ketika andai kita megang biji besok tahu hari kiamat, tanamlah itu Ustaz ya. Ya. Nah itu juga itu kan artinya bentuk dari ya, usaha aja dulu gitu loh. Ikhtiar aja. Gimana Ustaz punya itu Ustaz? kan juga anjuran bekerja kan. Idza qamat al-qiyamah wa fi ahadikum fasilah in istata'a yagrisha falyagrisha. Jadi kalau berdiri di tengah kalian hari kiamat, tegak kiamat, dan di tangan kalian ada pohon itu fasilah. Kalau dia mampu untuk tanam, dia tanam benih itu. Benih itu. Jangan oh ini sudah mau kiamat ini. Padahal ini amalan soleh depannya. Menanam benih itu kan amalan soleh. Iya. Nah, jadi maksudnya itu jangan kita luputkan sepanjang masih ada kesempatan untuk kita di situ. Nah itu. Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau bahasa Ustaz benih, kita biji. Salah. Emang kurang ilmu begitu. Taunya gimana Ustaz yang biji Ustaz? Biji apaan? Ini pasti gara-gara buka puasanya banyak lihat biji korma. Ya itu tuh. Jadi Pak Ustaz langsung pas dalil rapi banget ya, Masya Allah. Ada lagi Pak Bos. Nah, satu lagi nih Ustaz. Kadang nih saya punya kekhawatiran ketika ilmu mungkin yang saya sharing ke orang lain, mungkin produk atau jasa yang saya jual itu dipakai sama orang lain untuk hal-hal yang mudaratnya banyak, hal-hal yang sebenarnya di agama dilarang. Itu gimana caranya Ustadz ya untuk menangani hal-hal kayak gitu? Itu tanggung jawab kita tuh seberapa jauh? Apa setiap kali ada orang nanya, atau misalnya kita jualan produk, jualan jasa, atau kita mau sharing ilmu kita tanya dulu, sebentar Ustaz, ini mau dipakai buat apa? Janji ya, akan dipakai buat yang enggak ya? Gimana Ustaz? Ngerti. Jadi misalnya gini, contoh kasus ya, Zahir ini kan ada Zahir ERP Ustaz. Ya jadi artinya kebutuhan, ya pokoknya all package lah buat perusahaan. Ya. Oke. Dari mulai ya HR-nya misalnya ngatur ya absensi pegawai atau mungkin project management. Terus dipakai sama perusahaan untuk bikin alkohol gitu misalnya Ustaz. Iya benar. Jadi laporan-laporan keuangan dan seterusnya itu tapi malah di-set untuk perusahaannya di bidang jual minuman keras. Ya, itu kan jelas-jelas dilarang. Nah, itu gimana Ustaz? Bayangin, dia dimudahkan oleh Zahir. Berarti Anda dan dia lihat Zahirnya gara-gara lihat podcast kasih solusi. Anda ikut bertanggung jawab. Lu dosa ngajak-ngajak lo. Dosanya kamu sendiri. Dia kan? Curang. Lihat gue punya usaha ini alkohol bisa naik nih luar biasa gara-gara lihat podcast kasih solusi. Curang dia ngajak-ngajak. Ada iklan Zahir gitu kan. Udah beneran Zahir nih. Itu gimana Ustaz? Kita berdua kan ada. Dia bikin laporan keuangannya, wah sat ya kan, pakai Zahir mulus. Apakah ini termasuk dengan tolong-menolong dalam kemaksiatan Ustaz? Gimana? Lu mancing-mancing nih pertanyaannya. Mancing-mancing dia. Ini mulai nih. Wah berat nih. Jadi ada 3 hal. Hal yang pertama, asalnya dalam transaksi itu asal dalam muamalah al-ibah, dibolehkan. Itu hukum asal. Jadi kalau kita sudah masuk pada hal yang dibolehkan, asalnya Allah membolehkan, masa kita dilarang kan? Ya, itu sudah yang pertama. Jadi kayak jual pisau gitu Ustaz ya. Kita mau tanya nih, mau dibuat motong daging, masak, apa mau membunuh orang? Ya, itu yang saya mau sebut yang di kedua ini. Oke. Yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan."
tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi sepanjang program yang kita bikin asalnya hal yang dihalalkan, dibolehkan, kita juga membuat hal tersebut memang untuk orang yang berbuat baik, berusaha baik gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu ada yang memakai, datang misalnya, ini perusahaan memang di sektor haram, cuma pakai ini untuk supaya sektor haram saya ini lebih berkembang. Nah, ini nggak boleh berkah karena, gitu. Nggak bisa ya. Karena ini kita sudah tahu dia memakai apa kan. Oh. Sama tadi pisau kan orang tadi jualan pisau aja beli, ya biasanya kalau pakai dapur. Tapi kita tahu ini orang berkelahi di luar, datang ke dalam, kasih saya pisau, sini saya beli, dia mau bunuh orang, ya nggak boleh lah kita kasih kan. Itu karena dia jelas niatnya apa. Tapi begitu kita nggak tahu, asalnya itu diperbolehkan. Kita memang nggak dituntut untuk menanyai niat-niat orang mau diapakan. Dan itu nggak ada di dalam kaidah transaksi jual beli kan. Kemudian yang ketiga, itu di kaidah fikih muamalah terkait dengan orang yang menggunakan sesuatu atau berbuat hal yang haram. Ya, itu dikatakan al-ithmu alal mubashir. Dosa itu ditanggung oleh orang yang melakukannya secara langsung. Ya, kita kan menyiapkan sesuatu asalnya mubah, boleh, kita dibolehkan. Dosa yang melakukan bukan kita, orang lain. Dia menanggung dosa itu. Ya, kita tidak ada hubungannya di sini. Kecuali kalau kita ikut andil, kita sudah tahu dia ingin berbuat dosa, kita bantu. Itu kita andil namanya. Kita tidak diperbolehkan. Oke, berarti kita nggak wajib menanyakan dia ini misalnya. Ana juga share misalnya ilmu strategi marketing misalnya. Terus tiba-tiba kita juga nggak mewajibkan, ayo nih peserta workshop di sini usahanya apa? Ayo yang halal semua kan? Nggak nanya-nanya gitu kan, Ustaz, maksudnya? Ya kan gitu juga sama. Saya ngajar ilmu misalnya, saya ajarin orang bahasa Arab misalnya. Tapi bahasa Arab mau dipakai apa? Dia pakai supaya saya bisa bisnis narkoba misalnya. Ya kan? Perdagangan Timur Tengah ya. Auzubillah. Kan bisa aja kan. Iya. Bisa juga ya. Semua itu bisa orang menggunakan. Cuman makanya kita itu tidak dibebani pada sesuatu itu di luar kemampuan kita. Jadi Allah itu sudah beri ketentuan. Ini asalnya dibolehkan. Ini hal disyariatkan. Bahkan orang yang belajar ilmu, tapi dia belajar ilmu untuk bersombong kepada orang lain, itu kan tidak boleh juga kan? Iya. Ya. Barakallah. Masya Allah, Allah ibarik fiik. Masya Allah. Mantap ya, Dalam. Jadi belajar bahasa Arab gak usah ditanyain juga gitu. Iya. Terserah dia, nggak mungkin kan transaksi begitu-begitu. Yang penting tadi kasih solusi Mas Zahir nggak kebagian dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Asik. Niatnya mau ngajak-ngajak doi. Untung dua-duanya aman insyaallah ya. Masya Allah. Ada lagi apa kira-kira seluk-beluk di ranah pengusaha-pengusaha yang sekiranya mau ditanyakan ke Ustadz? Mungkin masih bisa satu lah. Yang mungkin berikutnya ini Ustadz terkait dengan permodalan syariah nih. Nah, ini kan lagi seru banget ya. Seru banget. Kalau ini gini Ustadz, kalau udah ngomongin modal, 10 pengusaha ditanya siapa yang butuh modal, 11 yang angkat tangan. Bener ya? Bener. Butuh gak butuh? Bener. Butuh gitu. Bener ya. lagi. Kalau siapa yang gak butuh modal gitu kan? Waduh. Nah, pertanyaannya adalah sekarang tuh alternatif permodalan tuh luar biasa banyak. Nah, bagaimana kita ngingetin buat teman-teman pengusaha nih khususnya gitu ya, bahwa kalau cari modal itu permodalan syariah ini menjadi pintu awal untuk membuat bisnis kita tuh jadi berkah. Ya kan? Jangan nanti permodalannya riba, tapi begitu nggak bisa gajian tawakal sama Allah. Ya Allah. Oh, gimana Ustaz? curang juga ya. Caranya haram, kirain panik, ada apa-apa. Tawakal. Habis modalin kan, pas mau gaji pegawai, aduh nggak bisa ya Allah, ya Allah. Nah, gimana Ustadz untuk meyakinkan sama teman-teman pengusaha bahwa sumber modal yang syariah, yang tidak mengandung riba itu jadi hal yang penting banget. Bahkan mungkin itu pintu awal, pintu awal untuk membangun keberkahan bisnis kita. Dan jika kalau bisnis kita terlanjur dari awal dimodalin dengan modal yang syariah, bener.
Gimana ya Ustadz ya? Ini bagus pertanyaan Anda, pernah ngalamin kayak gitu Ustaz? Di pertengahan jalan partner Anda baru cerita dulu ya, kalau ternyata dia pinjem bank, nggak ngomong, taunya sini gue modalin, gue invest. Nah, dulu kan Anda nggak tahu, alhamdulillah bangkrut sih. Nggak waktu itu 2017. Nah, ini menarik nih, pas banget nih. Jadi memang yang pertama kita harus bangun kesadaran dulu. Kesadaran ini kan perlu ilmu. Ya. Jadi harus disadari bahwa memulai sesuatu dari sumber yang dihalalkan, dari hal yang dihalalkan, itu prinsip dasar bagi seorang muslim. Sumber awalnya udah harus halal. Ya, harus dia sumber awal itu adalah hal yang dihalalkan. Sebab modal itu kan kadang dalam bentuk finansial, kadang juga dalam bentuk tenaga kan. Betul. Kadang juga dalam bentuk pemikiran, ya, skill, ya kan. Itu bisa jadi modal semua. Betul. Jadi maksudnya yang paling pertama itu modalnya itu adalah dari sumber yang halal. Nabi SAW mengingatkan, saya ati alan nas zamanun la yubali atau la yubalu fihi min aina akhadal mal amin halalin aw haram. Akan datang atas manusia suatu masa, mereka nggak peduli ini harta diambil dari mana, yang halal atau yang haram. Nah, ini dari musibah. Ya, karena itu seorang muslim itu pandai dia dia memilah mana yang halal, mana yang haram. Dan ini perlu ilmu. Karena itu Umar bin Khattab melarang orang masuk pasar kalau tidak belajar hukum riba. Ya, caranya begini. Hukum riba dia buat manusia terdolimi, dia cekik orang, ya kemudian dia angkat keberkahan gara-gara orang yang berbuat dosa ini kan. Nah, itu harus dirapikan. Kemudian yang kedua, disitulah fungsinya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jadi sepanjang kita tahu ini sektor syariah ini adalah hal yang berberkah dan umat itu harus kembali ke situ. Ya, tentunya dengan konsep syariat yang benar ya. Ya, maka itu harus didukung. Ya, walaupun misalnya kadang ada nama syariah gitu tapi ada pelanggaran. Tapi kata syariah itu kata besar ya, kita jangan sembarangan juga. Wah, ini bank syariah ini lebih buruk nih dari konvensional ngambil ininya. Itu kan tidak cakep juga bahasa itu kan. Betul. Mungkin ada kekeliruan pada sebagian orang. Ya, tidak ngerti misalnya pada sebagian orang. Tapi bukan artinya kita bahasakan syariah itu dengan bahasa yang seakan-akan lebih buruk dari konvensional. Nggak bisa seperti itu dong. Harus kita dukung juga. Nah, jadi ini bentuk ta'awun ini itu perlu kerjasama kita semua, saling menguatkan. Dan harus ada kesadaran untuk saling mendukung di dalam hal tersebut. Nah, jadi kalau ini ada kesadaran di dalam saling mendukung, insya Allah ta'ala itu akan menjadi langkah yang baik. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini memang harus ada orang-orang yang memberi contoh kiprah syariat yang bagus dan benar. Dan betul, kiprah syariat ini subhanallah meningkatkan devisa negara. Ini membuka lapangan kerja, ya, membuat banyak UMKM yang sukses dan seterusnya. Itu kan hal yang bagus gitu. Nah, cuman ini perlu orang-orang yang mengumpulkan antara dua keahlian dari sudut dunia profesionalitas dalam bisnis dan keahlian dari sudut syariat. Nah, ini biasanya kalau tidak berkumpul dua keahlian ini, ada dua tim biasanya, ada tim profesionalnya dan ada tim syariahnya supaya bersatu di dalam sebuah kegiatan. Nah, itu baru menjadi kuat. Nah, sebab kadang ada profesionalitas jago semuanya, hebat ini belajarnya dan terbukti pengalaman, tapi diabaikan dari sektor syariatnya. Padahal ada hal-hal yang sebenarnya cuman perlu duduk dewan syariah, dia beri nasihat sedikit saja, itu tadi berantakan jadi rapi gitu loh. Dan itu dari sudut keberkahan itu subhanallah di seorang itu berpegang dengan syariat. Itu mungkin gambaran-gambaran ringkas ya. Nah, kalau tadi Ustadz, kalau misalnya kita mulai usaha, nggak ngerti, dulunya kita nggak ngerti, modalnya datang dari hal-hal yang haram, mungkin dari pekerjaan yang haram, mungkin juga misalnya lewat riba gitu. Setelah jalan usahanya sukses gitu, terus sadar gitu, ya Allah, baru ngerti, ya Allah nih ternyata dulu modal ini harusnya nggak boleh ya, nggak boleh pakai riba ya. Oh ternyata saya dulu modal saya ini datang dari pekerjaan yang haram ya. Gimana Ustadz? Kalau sudah di tengah-tengah, bisnisnya sukses nih, tutup, atau jangan tutup deh, terusin aja.
istighfar aja gitu kan, ya sudah gitu kan, sudah Allah mengampuni gitu kan. Atau ganti uang dari modal itu dibuang kayak harta riba. Ya atau mungkin dihitung dulu berapa ya modal ribanya gitu kan, atau modal yang haramnya dulu berapa gitu ya. Terus kasih yatim piatu gitu ya. Atau pergi umroh aja nanti. Atau pergi umroh gitu ya kan. Ya. Gimana Ustaz kalau udah kayak gitu Ustaz? Ya jadi sumber harta itu dua macam ya. Ada harta itu berasal dari harta yang murni keharamannya tidak bisa masuk di kepemilikan kita. Misalnya itu bukan harta kita, itu harta negara, kita curi, bahasa lainnya korupsi ya. Betul. Misalnya ini harta orang lain, harusnya punya orang lain dia tahu tuh, tapi saya rampas waktu itu sama dia, saya kuasai, saya bangun bisnis saya, itu kan banyak gitu. Orang-orang yang dengar-dengar di Kalimantan saya, pengusaha-pengusaha tambang punya tambangnya dirampas oleh sebagian manusia, dia akhirnya sekarang berhasil juga yang merampas ini. Nah, ini kekayaan yang kayak gini kayak gimana modelnya? Kalau seperti ini tidak boleh sama sekali masuk di kepemilikannya, sebab asalnya itu bukan milik dia. Jadi kewajibannya dia keluarkan, dia berlepas diri darinya. Kalau dia tahu pemiliknya, dia berikan kepada pemiliknya. Semuanya atau sebagian yang dia ambil dulu? Kan udah berkembang Ustaz hartanya. Ya, semuanya yang asalnya dan perkembangannya diberikan. Ya. Karena dia asalnya berkembang dari asal yang haram untuk dimiliki. Yang kedua, ini kalau jenisnya bercampur dari cara dia bekerjanya. Misalnya dia profesi yang diharamkan, atau dia misalnya bermuamalah dengan riba. Dia seperti ini, dia dulu nggak tahu hukum, begitu dia tahu, ini cukup, tobatnya itu sudah cukup. Harta yang ada sama dia itu menjadi milik dia. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Siapa yang datang kepadanya nasihat tentang haramnya riba, lalu dia berhenti, maka untuk dia segala yang telah lalu itu jadi milik dia. Perkaranya kembali kepada Allah. Itu hukum khusus untuk ini. Tapi kalau ngambil harta orang, wa may yaglul ya'ti bi maghalla yaumil qiyamah. Siapa yang mencuri satu harta, dia akan datang menghadap kepada Allah dengan harta itu dia bawa, dipertanggungjawabkan. Jadi siapa yang mengambil satu kayu saja dari milik orang, itu seakan-akan dia mengambil suatu dari api neraka. Siapa yang mengambil satu jengkal dari tanah saudaranya akan dikalungkan 7 bumi di lehernya. Nah, itu hukum-hukum memang terkait dengan kepemilikan orang. Ya, jadi nggak boleh kita sembarangan di situ. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, dia cara bekerjanya salah, waktu itu dia profesinya ada bentuk riba dan seterusnya. Jadi begitu dia tobat, dia dimaafkan di situ. Ya barakallahu fiik. Masya Allah. Allah barik fiik. Ilmu semua, daging semua, Masya Allah. Ini cocok banget buat pengusaha. Pas. Terima kasih Barakallahu fiik. Bapak Muhammad Ismail sudah melontarkan pertanyaan yang mewakili saya juga. Gitu ya. Senang banget nih bisa diwakilkan nih, Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah Ya, khair. jadi ada program-program baru apa di Zahir ke depannya nih? Lagi kencangin apa nih? Banyak, khususnya tadi ya buat yang teman-teman yang pengen banget dapat akses ke permodalan syariah. Oh bisa? Yes, Zahir sekarang punya fintech. Oh ya? Namanya Zahir Capital Hub. Alhamdulillah. Nanti buat yang pengen langsung aja ke zahircapital.id. Oke. Submit di situ, nanti insya Allah kita bantu assessment dan kita pertemukan dengan sumber pendanaan yang insya Allah sesuai syariah. Wah, Masya Allah. Ini solusi. Buka dong, coba dong dikit dong Dan. Buka dong. Ini solusi cepat dan paling ampuh untuk para pengusaha atau UMKM yang bisa dapetin modal gitu ya. Insya Allah. Lewat satu platform, Zahir nanti akan pertemukan ke mereka-mereka semua. Batas berapa modal? Modal sampai maksimal 2 miliar. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 miliar, biasanya nanti kita bisa bagi-bagi proyeknya supaya nilainya bisa sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Oh ya, dari OJK 2 miliar ya? Zahircapital.id. Zahir. Coba, Zahir Capital.id. Oh, Zahir Capital Hub itu udah ada tuh. Nah ini ya, iya. Zahir Capital Hub. Waduh. Enak namanya ya, Zahir Capital kan dibanding biasanya kan venture capital kan? Iya betul. Nah, proyek membantu Anda melakukan pembiayaan dan penempatan modal secara syariah. Gitu. Mantep. Jadi bukan cuman buat yang lagi cari modal, buat yang lagi punya uang bingung mau kemana gitu kan, duitnya buat apa. Pas. Nah,
Pas. bisa ngobrol sama kita buat bantuin pengusaha yang lain yang Pas. juga insya Allah bisa sesuai syariah. Wih mantap, banyak pengusaha-pengusaha yang masih bingung tuh duitnya ya. Oh Taruh di banyak, sini, banyak. Daripada dia salah tempat, mendingan taruh di Zahir. Nanti Betul. akan dicarikan bisnis-bisnis yang sesuai dengan syariah Yes, lagi. Insya Kan Allah. khawatir naruh tapi nggak sesuai syariah tuh. Bener. Bisnis modelnya. tuh. Bener banget. Oh, Zahir kantornya di mana? Kembang. Ah masa? Bukan di Kemang Ustaz kantornya Ustaz. Gimana? Zahir di sini. Perpanjang ya bos. Bisa aja. Bos perpanjang ya. Iya. Dia pinter deh megangnya 2 Ustaz. Perusahaannya dipegang, ada pribadi dipegang. Ini memang pengusaha nih. Arab luar biasa. Panjang gitu ya. Nggak bisa masuk. Gak. Software accounting, Masya Allah. software keuangan nggak bisa masuk di sini. Masya Allah. Ya biar di sini masuk yang sesuai syariah deh. Masuk. Masya Allah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Barakallah Ustaz. Barakallah Ustaz.